Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Terus tiba-tiba si Linmo langsung menyiapkan serangan dan menyerang saat di udara. Kau hanya bisa sejauh ini. Tunggu, mustahil. Kenapa kau ingin menyerangku dalam kecepatan setinggi ini? Dan serangannya berhasil mengenainya dan jepum. Linmo pun menang. Aku kalah ya? Kau kalah. Bagaimana kau bisa melakukannya dengan sangat tepat? Linmo menjawab, semua gerakan di dalam game sudah diatur. Jadi dengan bidikan yang bagus, kalkulasi, presisi, dan sedikit keberuntungan, kau bisa menghabisi semuanya dalam hitungan detik. Dalam hati Chow Yutang, apa game ini membutuhkan lebih banyak talenta dari yang kupunya? Dalam hati Linmo, jika kau menggunakan jiwamu untuk menstimulasi otakmu agar berevolusi beberapa kali, dengan sedikit keberuntungan, kau akan meraih kemenangan. Kau sudah menang. Jadi kau mau apa? Transfer 10.000 US dollar padaku. Minta duit. Chow Yutang berkata, aku bahkan akan memberimu uang setiap bulan atau membuat mantanmu kembali padamu kalau kau menjadi pelatihku mulai sekarang. Selama kau jadi rekan latihanku nanti. Tapi harus dipotong, nggak perlu. Ayo, transfer sekarang. Dalam hati Linmo, biaya untuk body forging practice telah didapatkan dan akhirnya pun ditransfer uangnya 10.000. Chow Yutang berkata, uangnya telah dikirim dan nomor teleponku ada di file. Jika aku menghubungimu nanti, jangan jawab teleponnya. Jangan jawab apa jawab? Ya udahlah, lanjutlah. Dan jangan memberikan nomorku pada orang lain. Dalam hati Linmo, sebagai kaisar, kesombonganku nggak sampai setengah dari wanita ini. Chow Yutang berkata, tempatnya sempit sekali. Kau, cepat, pindah ke depan. Si Yanhui tiba-tiba diusir sama Yutang. Dalam hati Yanhui, aku berhasil duduk dengan Chiswan. Tapi sekarang dia memintaku untuk duduk di depan dengan si gendut sialan itu. Dasar pengganggu. Cepat. Dalam hati Yanhui, sialan, aku gak boleh menyerah di depan semua orang. Tapi aku gak bisa menyinggung Chow Yutang. Chiswan berkata, Yanhui, kurasa ada yang mau dikatakan Linmo padamu. Pergilah. Dalam hati Yanhui, syukurlah Chiswan memberiku jalan keluar. Chiswan berkata, aku harus memperjelas kalau pernikahan kontrak itu hanyalah candaan di antara kedua kakek kami. Dalam hati Chiswan, ini bagus. Sekarang aku bisa duduk berduaan dengan Yutang. Namaku Lin Chiswan. Apa yang akan kau lakukan di waktu luangmu? Kulihat kau adalah player yang pandai. Apa kau mau bermain denganku? Yutang membalas, diam. Dalam hati Yutang, jika aku tahu kalau sangat berisik dan bau parfumnya sangat kuat, aku akan duduk dengan Fatty atau si Linmo. Setidaknya ini empuk dan lebih nyaman untuk bersandar. Dan akhirnya mereka pun sampai di kaki gunung seharusnya ya. Wah, tinggi sekali. Bagaimana bisa kita mendaki gunung setinggi itu? Chiswan, pinjami aku sunscreenmu. Cowok yang kiri berkata, ayo mendaki setengah jalan gunung. Oke. Cewek kanan merespon, jangan takut, aku akan membantumu. Dalam hati Song Yunshu, ada baiknya mereka lelah. Jadi kita bisa membantu mereka ke atas gunung. Kita nggak hanya makan, tapi juga saling mengenal dengan lebih baik. Hehehe. Rencana disetujui. Ayo semuanya, ikuti aku. Jangan sampai ketinggalan. Lalu 30 menit kemudian, di sini semua orang capek tuh. Aduh, kakiku sakit, nggak bisa. Aku nggak bisa mendaki lagi. Dalam hati Linmo, aku lebih bugar dibandingkan orang-orang ini. Para iblis ini. Jika aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan menghancurkan mereka di sini selama berabad-abad. Cewek yang kanan berkata, ayolah Linan, aku akan membawa barang-barangmu. Cewek yang belakang kanan ya. Sekarang cewek yang depan kanan. Cewek yang depan kanan yang rambutnya agak hijau berkata, Xiaoming, aku bisa menggendongmu di punggungku kalau kau nggak bisa jalan lagi. Dalam hati Song Yunshu, apa nggak ada yang cukup peduli pada Linmo? Iya, benar sekali. Sayang sekali aku tidak bisa menjaganya dengan baik, atau aku akan jadi omongan semua orang. Dan 20 menit kemudian, Linmo pun akhirnya mulai capek tuh. Aku gak mampu lagi. Tentu saja,
Meskipun ini aku, tubuh mortal ini memiliki daya tahan yang paling buruk. Para manusia iblis ini sok, tapi dalam kenyataannya mereka semua sangat sehat secara fisik. Dalam hati Song Yunshu, kondisi tubuh Lin Mo benar-benar tidak bagus. Bagaimanapun akulah yang membawa mereka kemari, jadi aku nggak bisa diam-diam aja tanpa melakukan apapun. Song Yunshu bertanya, Lin Mo, apa kau butuh bantuan? Lin Mo menjawab, tidak, naik duluan aja. Aku masih bisa melanjutkan. Dalam hati Lin Mo, lelah ini bukan apa-apa. Ujian dan tribulasi yang telah kulewati dulu untuk jadi kaisar tidak bisa dibayangkan oleh manusia seperti kalian. Dalam hati Song Yunshu, dia pasti telah melihat He Yanhui di dekat Lin Qishuan. Jadi dia mulai menyakiti dirinya sendiri. Kenapa kau harus? Lalu Song Yunshu mengejar dan berkata, ya kalau kau nggak bisa pergi ke atas, istirahatlah dan aku akan turun nanti. Kami akan pergi ke atas duluan. Oke, hei itu lihat. Dia sudah pergi 2/3 jalan kan? Pria gendut ini kuat sekali. Udah gue bilang jangan datang. Aku kelelahan, ayo kembali. Dan orang yang barusan ngomongin soal Lin Mo nih, mereka orang adalah orang yang gagal. Sedangkan yang berhasil, mereka udah turun dari atas. Aku mau pulang. Song Yunshu merespon, enggak, jangan pulang sampai setelah makan malam. Astaga, Lin Mo, kau luar biasa, kau datang sejauh ini sendirian. Yanhui ya, kok nggak salah ya? Apa siapa nih? Cewek yang bawah nih kelihatan rambutnya doang. Dia berkata, iya, dia berbeda dari orang lain. Mereka semua sangat keras kepala. Sudah cukup, di sana tinggi sekali. Semua orang sudah lelah. Ayo pergi ke restoran untuk makan enak bersamaku. Kalian pergilah. Aku ingin melihat pemandangan dari atas sana. Song Yunshu membalas, hei, apa kau masih berusaha pura-pura berani? Jangan cari mati. Tapi langsung ditahan nih sama Yanhui sama si Qishuan. Udah, ayolah. Jika dia ingin mendaki, biarkan aja. Tinggalkan dia sendirian. Lalu 20 menit kemudian, Lin Mo pun akhirnya sampai di atas. Akhirnya, aku berada di puncak. Dan melihat itu, si Yutang kaget. Pria gemuk ini benar-benar naik ke puncak. Tapi sayang dia ditinggal di belakang di tengah gunung bersama teman-temannya. Dan saat dia berhasil menyusul mereka, teman-temannya turun kembali dan dia terus sendirian. Orang bodoh yang mendaki ke puncak gunung sendirian hanyalah orang bodoh. Dan aku khawatir dia dibuat terlihat seperti orang bodoh sepanjang waktu. Dan ternyata di atas ada nih spiritual guys. Puncak gunung memiliki banyak chi. Meskipun menurutku sangat kecil, setidaknya kita bisa mulai berlatih lagi. Kurasa aku sudah menang Demon Lord. Selama aku bisa berlatih, gak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku yakin akan kembali ke atas. Terus baru mau kultivasi ngumpulin chi, tiba-tiba diambil sama Yutang. Hei, kau ngapain? Lin Mo menjawab, melihat pemandangan. Dalam hati Cao Yutang, si gendut ini sangat membosankan. Wajahnya selalu serius seperti batu dan sedikit bicara. Dalam hati Lin Mo, wanita ini sangat membosankan. Dahulu di dunia immortal, kaisar telah menghabisi beberapa ratus atau tidak, malah beberapa ribu pion seperti ini. Cao Yutang berkata, hei Fatty, aku ambil alih tempat ini, jadi kau bisa turun. Gadis ini, Lin Mo membalas, aku gak bisa jalan lagi. Kenapa kau tidak menurunkanku? Kau ingin aku menggendongmu? Gila kali. Yaudah, hari ini aku akan membebaskanmu. Mulai besok kau akan menjadi rekanku. Aku bosan, jadi aku akan kembali. Ini sisa sandwich. Aku sudah memakan mayat beast untuk latihanku. Jadi apa artinya ini? Ini hanyalah apa yang kubutuhkan untuk tubuhku. Jadi mari mulai membersihkan sumsum. Dan akhirnya di malam hari di sini, Song Yunshu menelpon Lin Mo. Hei, apa? Kamu gak mau pergi? Lin Mo, jangan bodoh. Tempat ini menyenangkan dan aku ingin tinggal di sini beberapa hari lagi selama liburan. Song Yunshu merespon, oh, yaudah, oke. Hubungi aku kalau kau butuh sesuatu. Dan akhirnya teleponnya dimatiin. Sekarang mari beritahu Lin Li. Hei, aku akan menjauh selama liburan. Bibi Lin menjawab, oke, dimengerti. Dan akhirnya Lin mau pergi ke hotel. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Berapa harga single room untuk 2 bulan? Si karyawan menjawab, biaya paketnya 8.000 yen untuk 2 bulan. Ya, kalau begitu 2 bulan. Baik, Pak. Dan begitulah Lin Mo memulai pelatihan liburannya. Setiap hari kah? Atau sehari berapa kali? Itu pas liburan dia naik turun gunung dan dia berkultivasi di atas gunung. Dia ke gym juga ngangkat beban. Dan 2 bulan kemudian, hei Lin Mo, aku hampir sampai. Apa kamu sudah mengemasi tasmu? Lin Mo menjawab, aku pergi sekarang. Terima kasih karena sudah datang untuk menjemputku. Song Yunshu merespon, ya kau kan teman semejaku dan sudah jadi tugasku untuk menjemputmu. Dalam hati Song Yunshu, Lin Mo sialan. Aku gak bisa menghubungimu selama liburan. Cao Yutang telah banyak melecehkanku. Aku harus membawamu ke Cao Yutang hari ini, apapun yang terjadi. Dalam hati Lin Mo, setelah pelatihan selama 2 bulan, energi spiritual di tubuhku masih sangat lemah. Kelihatannya aku harus terus jadi siswa sekolah menengah yang biasa-biasa aja. Dan Song Yunshu pun sampai ke hotel.
Akhirnya aku mendapatkanmu. Sekarang lihat bagaimana. Dalam hati Song Yunshu, astaga, dia pria paling tampan di dunia ini. Maafkan aku salah mengetuk pintu. Aku mencari teman sekelasku. Kaki yang panjang, dia sangat tampan. Dalam hati semua ya nih ngomongnya ya. Kenapa aku berpikir sejenak apa nama yang bagus untuk putra kita? Maafkan aku. Tamat sudah. Aku melihatnya dalam waktu yang lama. Dia akan berpikir kalau aku wanita mesum. Terus tiba-tiba, Song Yunshu, kenapa kau pergi? Kau tidak salah orang. Aku mau bilang bahwa itu jelas kamar 107. Apa kau teman Linmo? Aku Linmo. Jangan mempermainkanku. Jangan bilang kalian berdua punya nama yang sama. Linmo menjawab, ini hanya kenyataan. Kalau berat badanku turun. Kenapa kau begitu terkejut? Turun? Berat badanmu turun? Kau menyebutnya begitu, Wajah, punggung, kaki, ini semua rekonstruksi. Linmo bertanya, apa kau bawa mobil? Ya, mobilnya sudah siap. Ya udah, kalau begitu ayo pergi. Dalam hati Song Yunshu, keberadaannya, nada bicara, tatapan dinginnya, dia benar-benar Linmo. Aku tidak bermimpi. Jika aku gak salah ingat, aku bilang padanya kalau semua orang gemuk itu punya bakat tersembunyi. Tapi aku gak pernah berpikir kalau itu benar. Pujilah diriku yang dulu. Aku gak pernah menertawakan Linmo karena gemuk. Kurasa kami cukup dekat sekarang. Linmo, biar ku bantu membawakan tasmu. Terus pas datang ke mobilnya, si supir berkata, tuan muda, biar aku membantumu. Tiba-tiba berhenti Afang. Dan si Song Yunshu membukakan pintunya. Biar aku bukakan pintunya untuk tuan ini. Hai Linmo, sekarang kurasa kau sangat tampan. Apa kau ingat bahwa aku telah memberitahumu kalau orang gemuk punya potensi? Tapi bagaimana bisa kau kehilangan berat badan begitu cepat? Kurasa kau mendaki gunung setiap hari ya? Linmo menjawab, iya. Oh, pantas saja kau kehilangan begitu banyak berat badan selama liburan musim dingin. Kau terlihat keren. Usahamu jelas sepadan. Jika Heian Hui melihatmu saat ini, dia akan berubah jadi anjing yang menjilat celanamu secara langsung. Jangan memperdulikannya. Wanita yang selalu melihatmu hanya karena fisikmu itu gak baik. Kau gak tahu betapa tampannya dirimu. Dan pasti kau akan menarik banyak gadis yang akan baik padamu. Tapi kau harus mengerti kalau mereka hanya akan melihatmu dari penampilanmu aja. Linmo membalas, diamlah. Iya. Dalam hati Song Yunshu, oh tidak, bukan berarti Linmo membenciku karena gak mendaki gunung dengan dia sebelumnya. Jika saja aku sedikit lebih baik kepada Linmo, bukankah dia akan jatuh cinta padaku dan akan jadi cinta yang sempurna? Kenapa ada berita? Tapi aku masih punya kesempatan. Aku memiliki tingkat kesukaan tertinggi Linmo dibandingkan yang lain. Itu berarti aku memiliki kesempatan yang bagus. Song Yunshu berkata, kau mengalami liburan musim dingin yang berat, jadi kau harus bersantai. Ayo, aku akan mentraktirmu makan enak. Linmo membalas, enggak. Seperti yang kau bilang sebelumnya, antar aku aja ke rumah. Baik. Dan akhirnya sampai di rumah, Song Yunshu berkata, Linmo, aku akan menemuimu dalam beberapa hari lagi. Oke, bye-bye. Kenapa punggung Linmo bagus sekali? Si supir berkata, Yunshu, bukankah kau bilang akan membawa Linmo menemui Nona Chow? Tidak, aku tidak akan membawanya. Aku mau pulang. Dalam hati Yunshu, bagaimana bisa Linmo, seekor domba kecil, dikirim ke sarang serigala Chow Yutang? Kita akan menggunakan akunnya untuk bermain dengan Chow Yutang nanti. Dan dengan itu semuanya akan terselesaikan. Dan Linmo pun pulang masuk ke rumah. Dan orang-orang melihat Linmo kaget. Siapa kamu? Bagaimana kau bisa masuk? Linmo menjawab, aku Linmo. Berat badanku turun saat liburan. Linmo? Gak mungkin. Bagaimana bisa aku jadi Linmo? Meski dia kehilangan berat badan, gak mungkin terlihat sepertimu. Siapa kau? Dan kenapa kau meniru Linmo? Cihuan berhenti berteriak. Apa kau operasi plastik? Kalian semua mengendalikan uangnya. Bagaimana bisa aku melakukannya? Ngomong-ngomong, apa aku masih punya uang untuk tinggal di semester ini? Bibi Lin menjawab, aku akan membayar biaya hidupmu dan membelikanmu seragam sekolah baru. Tapi kalau kau melakukan hal buruk pada sepupu dan pamanmu lagi, aku akan langsung menghentikan pembayarannya. Linmo merespon, itu gak masalah. Yaudah, aku kenyang. Dan Linmo pun naik ke atas. Dan mati si Bibi, seperti dia benar-benar Linmo. Dan keesokan harinya, mereka berdua seperti biasa naik ke mobil, pergi ke sekolah. Si sepupu berkata, Ciswan, Kak Roland, kau menyetirnya sedikit pelan hari ini. Supir merespon, oke, aku akan lebih cepat. Dalam hati si Roland, mau bagaimana lagi? Tuan Linmo terlalu tampan. Aku gak tahu jika aku akan melihatnya lagi sebagai orang yang dulu. Maksudnya kayak mungkin udah gak bisa imagine kalau dulu dia gendut mungkin ya. Dan saat orang-orang turun, orang-orang ngelihat Linmo. Wah, astaga, teman-teman, siapa pria itu? Diam, kaki yang panjang dan pria yang tampan. Dalam hati Ciswan, garis-garis yang mesum, dangkal, gak setia dan menjijikan. Tapi apa reaksi itu? Semua cewek mulai ngeliatin Linmo. Astaga, ini sesuatu yang harus kusimpan. Dalam hati Linmo,
ada yang gak beres. Dan Lin mau masuk ke kelas. Dan Lin mau masuk ke kelasnya. Dalam hati murid yang ini, dia sangat tampan. Apa dia pindahan dari sekolah lain? Dalam hati Lin mau, aku kehilangan berat badanku, tapi aku terlihat sedikit lebih baik daripada biasanya. Tapi biasanya aku gak pernah menarik perhatian sebanyak itu. Mungkinkah ini pengaruh dari aura? Tiba-tiba ada yang ribut. Kakak, biar aku jelaskan. Kau, beraninya kau berbohong, berpura-pura menjadi pria gendut itu. Ternyata itu Chow Yutang sama si Yunshu. Chow Yutang berkata, di mana Fatty? Aku akan memberimu waktu 3 menit untuk membawanya. Yunshu menjawab, Gak ada pria gendut lagi. Yutang melanjutkan, kau terus bersikap tegar. Kelihatannya kau gak akan mengatakan apapun sampai melihat peti matimu. Yunshu merespon, baiklah, aku akan mengatakannya padamu. Akan kulakukan itu Lin Mo. Dia telah kehilangan berat badan. Hah? Dan mendengar itu semuanya langsung diam, gak percaya. Hei, jangan coba-coba bohong padaku. Aku memberitahumu yang sebenarnya. Dia gak berbohong padamu. Kau bisa berlatih denganku kalau kau mau. Temui aku setelah belajar. Hah? Siapa kamu? Dia benar-benar Lin Mo. Dia mendaki Gunung Wushu untuk menurunkan berat badan selama liburan. Hah? Gunung Wushu? Dia sebenarnya bukan Lin Mo kan? Yutang bertanya, apa kau benar-benar Fatty? Lin Mo menjawab, jangan panggil aku Fatty. Dalam hati Yutang, suara dan perilaku yang sama. Dia benar-benar Lin Mo. Yutang berkata, ya aku gak peduli kalau kau gemuk ataupun kau kurus. Kau lebih baik tetap di sini setelah pelajaran hari ini. Sebenarnya orang yang kupanggil hari itu adalah orang lain. Lin Mo asal kupanggil untuk memenuhi jumlahnya. Dia gak sangat pandai bermain game. Hah? Tidak bisakah kau mengatakan bahwa dia gak tahu cara bermain dengan skillmu, ha? Siapa yang kau remehkan? Kau menggunakan akunnya untuk bermain game denganku semalam. Aku masih belum menyelesaikannya. Song Yunshu, kau orang paling berani yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Tunggu, biar aku jelaskan padamu. Dalam hati Yunshu, sungguh orang yang gigih. Chow Yutang sebenarnya menyukai Lin Mo. Yunshu, dia benar Lin Mo. Bagaimana kau tahu? Hei, meski berat badan Lin Mo turun, dia gak mungkin terlihat begitu tampan. Apa dia melakukan operasi plastik? Semuanya, kembali ke tempat duduk kalian. Kuharap kalian siap untuk belajar. Aku ingin tahu bagaimana liburan semua. Murid dari kelas mana itu? Guru, dia Lin Mo. Berat badannya turun. Haha, jadi dia Lin Mo. Kau banyak berubah sejak liburan. Kau pasti telah banyak menderita. Bicara tentang perubahan, apa kau mau mengubah tempat duduk di semester ini? Yunshu menjawab, tidak. Temannya berkata, guru, Yunshu dan aku sudah sepakat untuk ganti tempat. Yunshu membalas, perset, aku tidak akan melakukannya. Guru, aku sudah tinggi. Anda harus memindahkanku ke belakang. Yunshu membalas lagi, Wang Lu, kau memakai daleman lebih banyak untuk menambah tinggi badanmu. Hah? Maksudnya? Dan kau masih gak lebih tinggi dariku. Itu bukan masalah besar. Dalam hati Yunshu, kalian tukang mesum ingin aku ganti tempat duduk, ha? Itu tidak akan terjadi. Si guru berkata, berhenti berdebat. Yunshu, ganti tempat duduk dulu. Apa? Enggak, aku gak mau ganti tempat duduk. Teman yang depan berkata, pasti sepupumu operasi plastik kan? Siswa menjawab, bagaimana bisa dia terlihat seperti ini jika dia tidak melakukannya? Cukup semuanya, siswa yang nomornya ganjil akan tetap duduk di tempat duduk yang sama. Sedangkan yang bernomor genap akan bertukar dengan yang berdekatan. Li Chang, duduklah dengan Lin Mo. Cewek yang kiri berkata, Li Chang akan duduk dengannya. Yang kanan merespon, oke, kita gak bisa membiarkan Song Yunshu mengambil dia untuk dirinya sendiri. Dalam hati Lin Mo, dia sedikit berisi, tenang dan pendiam. Tidak apa-apa, kali ini tidak ada yang akan menggangguku. Lin Mo-ku. Terus sekarang harusnya udah bel makan siang mungkin ya. Mau istirahat, Lin Mo berdiri langsung disamperin nih. Lin Mo, kau hebat sekali. Aku akan kelelahan setelah mendaki Gunung Wushu sekali. Tapi kau malah mendakinya setiap hari. Iya, saudaraku juga mencoba menurunkan berat badan belakangan ini. Apa bisa kau memberiku beberapa saran? Aku mengundangmu untuk makan malam. Mereka palsu sekali. Sebelumnya mereka bahkan tidak mau bicara pada Lin Mo. Tapi sekarang mereka begitu bersemangat saat melihatnya jadi begitu tampan. Tidak sepertiku, aku tidak pernah membenci Lin Mo sejak awal. Bisakah kalian minggir? Dan mereka pun langsung minggir. Lin Mo pun jalan. Oh cintaku, dia terlihat begitu tampan saat dia tidak memperhatikan siapapun. Dan entah kenapa Chiswan ngamuk-ngamuk. Kau menjijikan. Cewek yang kiri berkata, Chiswan marah. Kita gak bisa jatuh cinta dengan dua pria. Yang kanan berkata nih, aku memilih Lin Mo. Lin Mo pun pergi ke kantin. Di sini ada cewek nih, dua temenan lah. Cewek yang kiri berkata, hei, kau bisa mengambil kursiku. Ada yang harus kulakukan. Lin Mo merespon, gak perlu. Itu BTW biar temennya bisa duduk bareng Lin Mo gitu maksudnya. Terus ada cewek yang ngomong nih, ya udah, kalau gitu tempatnya untukku aja. Cewek yang tadi membalas, enggak, tiba-tiba tidak ada yang harus kulakukan lagi. Dalam hati Lin Mo, aku gak yakin bisa ikut campur urusan orang lain. Tapi mata para gadis ini begitu luar biasa. Mereka liar, rasanya gak tertahankan. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!